Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Bahasa Indonesia, kelas 5, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Astioso Mosaso, NRP 5014-201094 dari Departemen Teknik Lingkungan. Perkenalkan, saya Meila Rusna Syofika, NRP 501-420-1102, asal dari Departemen Teknik Lingkungan. Perkenalkan, saya Salsabila Hasna dengan NRP 5014201110 dari Departemen Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Dini Natalia, NRP 5014201130 dari Departemen Teknik Lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa kegiatan membaca dengan bacaan yang kredibel harus diwajibkan dalam membuat karya ilmiah. Pertama-tama, karya ilmiah itu apa sih? Menurut Broto Wojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Nah, bagaimana sih penulisan yang baik dan benar itu? Pertama, kita harus mencari sumber referensi yang kredibel. Kemudian kita baca referensi tersebut dan menyusun kerangka karangan untuk tulisan kita tadi. Nah, referensi yang kredibel seperti apa? Kredibel sendiri, menurut KBBI adalah dapat dipercaya. Dengan kata lain, sumber referensi yang kredibel adalah sumber yang benar-benar asli dan sesuai dengan fakta sehingga dapat dipercaya. Dan apabila ada kesalahan, kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan membaca referensi yang kredibel terlebih dahulu, kita sebagai penulis ilmiah mendapatkan pengetahuan yang sudah terlindungi secara hukum dan sesuai dengan penelitian yang memegang teguh kejujuran. Selanjutnya adalah kriteria untuk mencari referensi yang kredibel. Referensi sendiri itu apa? Referensi adalah sumber informasi yang akan digunakan dengan mempertahankan kevalidannya. Oleh karena itu, referensi juga dibuat dari sumber-sumber terpercaya dan valid agar nantinya pembaca akan lebih dapat mempertanggungjawabkan informasi yang akan mereka sampaikan. Kriteria referensi yang berkategori kredibel pertama adalah bersumber dari penulis terpercaya. Sebuah sumber memiliki kredibilitas lebih tinggi apabila ditulis oleh seseorang yang memiliki gelar atau kualifikasi dalam bidang yang dimaksud. Apabila tidak ada penulis atau organisasi yang dicantumkan namanya, suatu sumber sebaiknya tidak dianggap sebagai berkredibilitas tinggi. Namun, apabila sang penulis menampilkan hasil karya orisinal, inilah isi dari ide mereka, bukan kualifikasi mereka. Kriteria yang kedua adalah bersumber dari akademisi yang sudah melalui peer review atau penelaah sejawat. Artikel-artikel yang telah melalui penelaah sejawat tak hanya ditulis oleh para ahli, tapi juga dibaca dan dievaluasi oleh suatu panel mitra atau para ahli lain di bidang tersebut. Panel ahli ini menentukan apakah sumber-sumber yang digunakan dalam suatu artikel merupakan sumber yang bisa dipercaya, apakah metode yang digunakan sepenuhnya ilmiah, dan memberikan pendapat profesional mengenai apakah artikel tersebut memenuhi standar integritas akademik. Kriteria yang ketiga adalah memiliki penerbit yang terpercaya. Institusi yang menampung suatu informasi dapat memberitahu Anda sangat banyak mengenai tingkat kredibilitas suatu informasi. Sebagai contoh, Anda bisa lebih merasa nyaman untuk mempercayai informasi yang ditemukan di dalam The New York Times daripada informasi yang ditemukan dari sumber seperti InfoWars yang meski memiliki banyak pembaca, seringkali menerbitkan informasi yang salah. Kemudian yang keempat adalah biasanya dalam bentuk buku akademis. Buku-buku akademis ditulis dengan tujuan utama memberi informasi. Buku-buku ini menawarkan ide-ide baru, mengkritik ide-ide lama, dan menawarkan data-data atau teori baru yang relevan terhadap para pembaca akademis mereka. Buku-buku non-akademis bisa juga membahas materi akademis. Namun buku-buku ini juga ditulis untuk menghibur pembaca, bukan untuk memberi informasi kepada khalayak akademis.
Dan yang terakhir adalah memiliki ulasan yang tidak buruk. Gunakan sumber daya seperti book review, index book, review digest, atau periodical abstrak atau abstrak periodik untuk menentukan bagaimana dan kenapa orang lain telah mengkritik suatu sumber. Ada banyak sumber referensi yang direkomendasikan untuk dicari, antara lain e-resources, perpusnas.go.id, yang kedua lipi.go.id, dan yang terakhir adalah Google Scholar. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Langkah pertama adalah membuka browser internet seperti Google atau Chrome. Kemudian, kalian bisa langsung search ke www.perpusnas.go.id. Selanjutnya adalah saat sudah di beranda, pilih menu koleksi digital. Pilih kategori yang ingin Anda butuhkan referensinya. Misalkan saya memilih sumber lainnya. Nanti sangat banyak pilihan-pilihan, kemudian kalian bisa ketik apa yang kalian cari. Misalnya di sini saya membutuhkan Panji Islam tahun 1940. Saya langsung bisa menampilkan file yang ada, dan saya bisa langsung membaca referensi tersebut. Nah, kemudian Anda bisa langsung menggunakan referensi yang Anda butuhkan. Untuk mengelola atau menyimpan referensi pada Mendeley, tentunya pertama kali kita harus memiliki aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara menginstalnya? Kita dapat menginstalnya melalui web dengan mencari lewat Google dan memasukkan keywordnya yaitu download Mendeley desktop. Kemudian kita akan menemukan situs untuk download Mendeley desktop ini, lalu kita klik. Nah, di sini terdapat link untuk download Mendeley desktop untuk Windows. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mendownloadnya dan menginstalnya. Jika sudah terinstall, lalu kita buka aplikasi Mendeley-nya. Caranya adalah dengan membuka toolbar, lalu kita pilih untuk install Microsoft Word plugin. Nah, jika sudah ada tanda seperti ini, artinya sudah terhubung dengan Microsoft Word. Kemudian langkah berikutnya, untuk mencari jurnal atau artikel, kita dapat membuka literatur search, kemudian kita mencari topik yang ingin kita cari untuk referensi. Misalnya saya akan mengambil topik isu lingkungan. Di sini kita akan menemukan banyak sekali jurnal dan artikel yang dapat kita buat untuk referensi. Misal saya akan mengambil untuk isu kritis lingkungan dan perspektif Google ini. Kita di sini dapat melihat tahun berapa jurnal ini dibuat dan siapa yang pembuatnya. Untuk menyimpannya, caranya adalah dengan mengkliknya, kemudian pilih Save Reference, klik Save Reference. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya sudah tersimpan. Lalu kita buka di All Documents. Di sini kita dapat menemukan artikel yang ingin kita buat untuk referensi sebagai membuat artikel lain. Lalu kita beri contoh satu kali lagi. Misalnya saya akan mengambil isu untuk pengembangan biofuel. Nah, di sini saya akan menyimpan untuk referensi yang ini. Save reference. Kemudian buka all documents lagi seperti yang tadi. Nah, kita dapat menemukan di sini ada beberapa topik yang berbeda. Kadang kita bingung untuk mencari topik yang ingin kita cari. Untuk mengatasinya, kita dapat membuat folder, kemudian kita memberi nama folder tersebut dengan topik
yang sudah ditentukan agar bisa terkategori. Misalnya tadi yang pertama adalah lingkungan. Kemudian kita buka all documents lagi dan kita mendrag yang artikel yang tadi ke dalam folder yang sudah dibuat, yang sesuai dengan topiknya. Nah, jika sudah di-drag, maka di sini sudah terkategori ke dalam folder. Jadi begitulah cara untuk menyimpan dan mengelola referensi pada aplikasi Mendeley. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word melalui aplikasi Mendeley. Saya sudah membuat video tentang caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astio Sumosaso, NRP 5014 2011094 dari Departemen Teknik Lingkungan, akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word. Pertama, kita masuk ke aplikasi Mendeley. Kita harus membuka artikel yang sudah kita download tadi, yang pastinya sudah dijelaskan oleh rekan saya di kelompok saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan khusus untuk penulisan kutipan tidak langsung nih, yang kita buat di Microsoft Word, karena biasanya karya tulis ilmiah itu lebih baik menggunakan kutipan tidak langsung. Contohnya, di sini saya akan mengutip artikel saya tentang lingkungan yang sudah saya cari di literatur search dan sudah saya download tadi. Di sini kita langsung masuk ke Microsoft Word. Oke, kemudian kita membaca dulu artikel kita. Misalnya kita sudah membaca, misalkan artikel saya tadi kan soal media kesehatan masyarakat Indonesia. Misalkan sini kita ketikkan misalkan ini contoh artikel yang mau kita kutip sendiri. Lalu kita ke reference. Langsung kita klik ke insert or edit citation sini. Nanti akan muncul seperti ini. Kita langsung ke go to Mendeley. Kita klik, kita ke all dokumen, lalu kita klik artikel kita tadi sampai jadi biru, lalu kita klik cite. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu untuk daftar pustakanya, ini adalah cara untuk kutipan. Untuk daftar pustakanya, saya akan membuat halaman baru. Kita rapikan dulu. Ya, di sini kita langsung ke reference lagi. Kita langsung mencet ke insert bibliografi. Apa sih insert bibliografi itu? Sini adalah untuk memunculkan daftar pustaka dari artikel yang sudah kita kutip tadi. Jadi kita langsung klik. Nah, ini adalah
daftar pustaka dari artikel yang kita kutip tadi soal pengaruh lingkungan tidak sehat terhadap manusia, dan artikelnya sudah saya download melalui web. Jadi sangat gampang sekali untuk mencari kutipan dan menyusun daftar pustaka. Sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.